Kami ke rumah sakit. Pas baru masuk ruangan itu aku udah bilang ke dokternya, kayaknya aku udah keguguran deh dokter. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Cecia dan Brilian, teman-teman. Ini pertama kalinya Bunda Cecia tampil di video ya, teman-teman. Apa kabarnya teman-teman hari ini? Bunda Cecia dan Brilian doakan semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat, dilancarkan segala urusannya, dan teman-teman semua selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijauhkan dari segala mara bahaya. Amin. Udah 1 minggu ya. 1 minggu Bunda Cecia dan Brilian nggak ada upload video, nggak ada live. Sebenarnya dalam waktu 1 bulan ini banyak hal yang terjadi, teman-teman. Jadi sebelum akhir tahun itu ada kabar gembira yang membuat kami antara gembira tapi sedikit gelisah gitu. Jadi di akhir tahun, tepatnya tanggal 2-3 Desember itu Bunda Cecia mengalami flek. Jadi ada keluar darah gitu, teman-teman. Tapi nggak menyangka itu adalah ciri-ciri atau tanda-tanda kehamilan. Bener teman-teman, Bunda Cecia di bulan Desember ternyata positif hamil gitu kan. Jadi bakalan ada adiknya Brilian. Terus karena nggak menyangka itu tanda-tanda kehamilan, soalnya di pas hamil Cecia dan Brilian nggak ada tanda-tanda yang kayak gitu loh. Jadi pas Cecia dan Brilian itu normal aja, nggak ada flek, nggak ada mual juga. Dan pas hamil ketiga ini udah seminggu lebih. Kalau halangan kan biasanya lebih banyak ya darahnya ya, ini nggak ada gitu lah, kok cuma dikit. Jadi ditanya-tanya sama adiknya Bunda Cecia, ternyata disuruh tes pack. Dan tes pack awal itu masih samar, teman-teman. Ini masih samar kayak gini ya. Terus setelah tes pack pertama masih ada juga fleknya gitu kan. Dan belum kepikiran juga buat ke dokter. Jadi setelah ditanya lagi sama adiknya Bunda Cecia, disuruh tes pack ulang. Dan tes pack kedua ini garis 2 lagi, dan hasilnya kayak gini teman-teman, lebih itu ya, lebih kelihatan jelas gitu. Terus itu tes pack yang kedua itu di awal tahun ya teman-teman. Jadi di tanggal 1 Januari aku tes pack ulang dan itu udah positif, dan itu udah kelihatan banget gitu. Dan karena masih di hari libur ya, di tanggal 1 Januari itu kan masih hari libur nih, jadi belum sempat untuk ke rumah sakit dan klinik juga. Jadi kami memutuskannya di tanggal 2 untuk ke klinik dulu, karena asuransinya kami itu harus ada surat rujukan untuk bisa langsung ke rumah sakit. Jadi kami ke klinik sekalian mau obat Cecia yang saat itu lagi nggak enak badan, lagi agak demam. Terus setelah dapat surat rujukan kami langsung ke rumah sakit. Tapi USG pertama hasilnya kayak gini teman-teman. Jadi belum kelihatan gitu karena masih kecil, masih di berapa minggu ya itu, 6 minggu atau berapa minggu.
Terus dokternya nyaranin untuk datang lagi 10 hari. Itu udah dikasih obat penguat kandungan juga, terus udah dikasih vitamin. Setelah 10 hari itu, kami balik lagi nih ke rumah sakit, tapi dengan dokter yang beda. Soalnya dokter yang pertama itu udah nggak di rumah sakit, lagi ada kuliah gitu, jadi nggak di rumah sakit ya teman-teman. Terus kita ya udah nggak apa-apa sama dokter yang ini aja. Pas tes yang kedua ini hasilnya kayak gini teman-teman, udah ada kantongnya. Terus dokternya juga bilang ini 90% insya Allah jadi. Kita lihat lagi dalam 3 minggu ke depannya gitu kan. Itu USG yang kedua itu di malam hari ya teman-teman, di hari Kamis malam harinya. Soalnya siangnya ayah kerja nggak bisa nemenin. Sebenarnya bunda juga pada hari Kamis itu udah mulai agak gelisah, nggak enak badan, udah mulai mewek, nangis gitu, baper banget pokoknya teman-teman. Terus akhirnya malam itu karena hasilnya udah bagus, dokternya nyaranin datang lagi buat periksa 3 minggu lagi. Soalnya kalau dari USG itu usia kandungannya masih terhitungnya 5 mingguan gitu teman-teman. Padahal kalau dalam hitungan kami itu udah masuk 7 ya, 7 lebih kayaknya. Terus udah pulang, tapi karena udah malam nggak bisa dapat obat kan. Nggak bisa dapat obat, jadi obatnya esok-esokan harinya baru diambil sama ayah. Nah kan udah Jumat sama Sabtu itu pokoknya baper banget, udah feeling banget teman-teman itu. Kok aneh, flagnya itu bukan flag yang kayak kemarin-kemarin itu udah ada kayak jaringan-jaringan atau kayak ada pokoknya beda gitu. Lagian ini warnanya bukan kayak coklat atau pink atau apalagi, udah merah kan. Terus masih ada juga flagnya keluar, ini udah 20 hari aku bilang kayak gitu kan. Terus akhirnya di Sabtu malamnya itu aku pendarahan teman-teman, dan itu sekitar jam 1 malam. Ayahnya Cesya baru selesai kerja bikin laporan dan baru mau tidur gitu, tapi dia udah baring. Aku mikirnya dia udah tidur pulas gitu kan. Akhirnya aku mutusin buat ke WC sendirian, baru buka pintu dan mau nutup pintu kamar, udah di luar kamar posisinya. Terus kaki aku lemas banget teman-teman, jadi aku sempat manggil ayahnya Cesya dan udah jatuh duluan gitu. Ini tuh bagian yang agak bikin sedihnya sebenarnya ya teman-teman, karena udah pendarahan. Terus setelah bersih-bersih dan ganti pembalut juga, akhirnya kami tidur gitu. Di pagi minggunya pas aku udah bangun, itu yang keluar bukan darah lagi, tapi itu udah ada adiknya Cesya yang keluar kayak gitu. Itu kan jadi di hari Minggu kan aku udah yakin banget itu dia udah keluar gitu kan teman-teman. Terus di Senin siangnya kami memutuskan untuk ke rumah sakit lagi. Pas baru masuk ruangan itu aku udah bilang ke dokternya, kayaknya aku udah keguguran deh dokter. Lah kok ibu maunya kayak gitu? Soalnya aku udah pendarahan dan udah ada gumpalan juga yang keluar, aku bilang kan.
dan itu udah dikubur sama ayah Cesia juga pas hari Minggu itu kan. Terus oh, ayo kita cek dulu, mudah-mudahan masih ada ya Bu, katanya kan. Jadi awalnya tuh USG di perut, dan memang nggak ada apa-apa lagi gitu, udah nggak kelihatan apa-apa lagi kan. Terus dokternya bilang, oh, kita ulang lagi ya Bu, kita tes melalui vaginanya ya. Jadi itu USG yang keduanya dari vagina gitu teman-teman. USG yang kedua ini dilihat ternyata masih ada sisa jaringannya yang tertinggal di dalam gitu teman-teman, masih ada sisa jaringan yang tertinggal di dalam, dan dokternya bilang ini ibu sebaiknya dikuret gitu kan. Terus aku nanya, bisa dikasih obat aja nggak dok biar dia keluar secara alami kayak gitu. Dan dokternya resepin obat bukan buat ngeluarin, ini bukan buat ngeluarinnya ya Bu, tapi ini buat mengunci biar nggak keluar lagi. Jadi nanti sisanya itu biasanya diserap sama tubuh kayak gitu. Terus aman gak dok ini gitu kan. Pokoknya pas ketemu sama dokter tuh aku nangis teman-teman, bener-bener sedih banget. Soalnya kami benar-benar berharap bisa ada adiknya brilian gitu. Jadi setelah menunggu obat, kita nanya-nanya lagi nih sama adiknya Bunda Cesia. Terus adik Bunda Cesia jawabnya kayak gini. Kebetulan adiknya Bunda Cesia itu juga bidan ya teman-teman. Dan dia kerjanya di Pekanbaru gitu. Dan dia bilangnya kayak gini, sebaiknya dikuret aja biar lebih bersih dan juga aman gitu kan. Terus setelah dipikir-pikir dan dirundingkan dengan ayah Cesia, kami memutuskan untuk kuret aja. Jadi obat yang udah diresepkan sama dokter yang awal tadi tuh ya udah nggak jadi diambil gitu teman-teman. Dan kita pulang di hari Senin itu, kita pulang. Hari Selasanya kita balik lagi nih ke rumah sakit teman-teman, hari Selasa ya. Kita balik ke rumah sakit di pagi harinya, soalnya dokternya bilangnya gini, ibu datang aja pagi, jadi kita operasinya jam 9 siang, jam 9 pagi. Jam 9 pagi operasi, sorenya atau malamnya udah bisa pulang, katanya gitu kan. Jadi ibu puasa aja dulu dari rumah, katanya gitu. Ya oke, soalnya aku bilangnya aku punya 2 anak, dan di sini kami nggak punya keluarga, jadi mau nitip anak-anak ini nggak ada tempat nitipnya dok gitu kan. Jadi setelah datang jam 7 kami udah berangkat ke rumah sakit. Terus sampainya rumah sakit udah nyelesain prosedur ini dan itu, cek darah dan sebagainya. Dan pas ditelepon dokternya sama bidan yang bertugas, katanya operasinya jam 1 gitu. Jadi aku disuruh makan dulu, soalnya masih jam 9. Aku udah puasanya dari jam 9 malam ya teman-teman, sampai jam 9 pagi. Dan itu mah aku udah mulai ngamuk gitu, minta diisi makan, kok nggak dikasih makan kayak gitu kan. Setelah makan kami balik lagi, terus sudah diantar ke ruangan. Tapi serius untuk pelayanan, dan di ruangannya itu kami sangat berterima kasih banget deh sama pihak rumah sakit dan juga semua petugas sama dokter juga. Dan sampai di ruangan aku udah diinfus, sudah dipasangin infus, terus udah tiduran juga. Dan Cesia Brilian juga udah mulai menyesuaikan di ruangan itu. Kebetulan ruangannya cuma kami aja ya, nggak kebayang kalau ada orang atau pasien lainnya di sana. Mereka kan kayak di rumah sendiri gitu loh, hebohnya berdua. Terus udah dipasangin infus, terus sudah menunggu dari jam setengah 10 kami menunggu sampai jam 1. Setengah 1-nya dokter udah datang, terus dia bilang, ibu saya udah di sini lagi persiapan ruangannya, nanti ibu dibawa ya ke ruang operasinya ya gitu kan. Akhirnya setelah dioperasi itu biusnya bius total ya teman-teman. Di bius total setelah dioperasi
Alhamdulillah keesokan harinya kami udah pulang. Jadi ini kehamilan ketiga aku yang bisa jadi pembelajaran juga buat teman-teman. Jadi jika ada tanda-tanda kehamilan atau teman-teman merasa flag bukan halangan, karena flag dan halangan itu rasanya beda ya teman-teman, walaupun sakitnya hampir sama, cuma yang keluar itu nggak sebanyak pas kita halangan gitu. Mending teman-teman segera melakukan pemeriksaan ke rumah sakit, ke klinik, atau ke bidan terdekat untuk memastikan apakah teman-teman benar-benar hamil atau gimana. Oke teman-teman, sekian dulu ya cerita dari aku tentang kehamilan ketiga dan sampai akhirnya harus dikuret. Semoga bisa jadi pembelajaran untuk diriku sendiri dan buat teman-teman. Ini juga jadi kenangan atau pembelajaran juga buat kami. Jangan sepelekan apapun itu gitu. Semoga teman-teman semua dapat mengambil hikmah dari cerita ini dan semoga video ini bermanfaat ya teman-teman. Oke teman-teman, sampai jumpa lagi ya teman-teman di video-video yang selanjutnya. Selalu jaga kesehatan teman-teman. Dan jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalakan lonceng. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.